Sobat Iman, kembali lagi dalam kajian kita mengenai ilmu tasrif. Pada episode sebelumnya, kita sudah mempelajari mengenai tasrifan dari fi'il madi majhul. Nah, sebelum kita masuk pada pembahasan selanjutnya, yaitu mengenai terjemah dari fi'il madi majhul tersebut, nah kita akan mengulang tasrifannya terlebih dahulu. Tasrif dari fi'il madi majhul. Tasrifannya yaitu fu'ila, fu'ila, fu'ilu, fu'ilat, fu'ilata, fu'ilna, fu'ilta, fu'iltuma, fu'iltum, fu'ilti, fu'iltuma, fu'iltunna, fu'iltu, fu'ilna. Nah, di sini di tasrif kita membedakan atau memisah-misahkan, mentasrifkannya itu jadi tiga tiga. Kenapa dipisahkan jadi tiga tiga atau dijeda tiga tiga? Karena ini untuk membedakan antara yang laki-laki sama yang perempuannya. Jadi kita akan terus kita akan terus mengulang bahwasannya yang namanya tasrif itu kita akan tasrifkannya itu dijeda tiga tiga supaya lebih jelas antara laki-laki dan perempuannya. Nah, untuk tasrifannya seperti tadi, kita ulang lagi. Fu'ila, fu'ila, fu'ilu, fu'ilat, fu'ilata, fu'ilna, fu'ilta, fu'iltuma, fu'iltum, fu'ilti, fu'iltuma, fu'iltunna, fu'iltu, fu'ilna. Nah, seperti itu. Nah, sekarang kita akan masuk pada terjemahnya. Tapi kita dalam episode ini tidak menerjemahkan semuanya karena kalau semuanya fi'il madi majhul itu kan ada 14. Nah, di sini kita terjemahkan 6 dulu. Jadi kita terjemahkan 6 dulu. Kan untuk tasrif fi'il madi majhul. Nah, itu kan ada 14. Yang 14 itu dibagi 3, ada yang bagian 6, bagian 6 kedua, ada yang bagian yang 2 yang terakhir. Nah, kan ada yang namanya goib. Nah, goib itu ada 6. Yang fu'ila, fu'ila, fu'ilu, fu'ilat, fu'ilata, fu'ilna. Lalu setelah goib ada mukhatab. Nah, mukhatab itu orang kedua. Kalau tadi goib orang ketiga, kalau mukhatab orang kedua. Nah, kalau yang mukhatab itu kan 6 juga. Fu'ilta, fu'iltuma, fu'iltum, fu'ilti, fu'iltuma, fu'iltunna. Dan yang terakhir ada yang namanya mutakalim. Nah, mutakalim itu cuma 2, yaitu fu'iltu, fu'il. Nah, sekarang yang akan dibahas yang pertama kali itu adalah mengenai yang goibnya. Nah, goib, kalau kita tulis ya bahasa Arabnya, goibun. Goibun. Nah, ini goibun. Nah, goib itu artinya ini adalah orang ketiga ya. Goib itu orang ketiga. Atau bisa juga dikatakan yang dibicarakan. Orang ketiga atau orang yang dibicarakan. Ini namanya goibun. Nah, itu biasanya kalau terjemahnya secara bahasa Indonesia bisa dia, kalau satu orang, bisa mereka, kalau lebih dari satu orang. Nah, di sini judulnya Tasriful Fi'lil Madil Majhul. Karena memang kita sedang membahas mengenai fi'il madi majhul. Nah, untuk terjemahnya, ini tasrifnya ya, kan ini tasrif itu pecahan, pecahan atau perubahan dari satu kalimat menjadi beberapa kalimat. Nah, ini fi'il kata kerja madi yang telah lalu al majhul. Nah, al majhul itu artinya yang tidak diketahui. Yang tidak diketahui apanya? Yang tidak diketahui pelakunya atau fa'ilnya. Nah, ini untuk terjemahnya. Fu'ila, nah ini terjemahnya dia seorang laki-laki telah dikerjakan. Fu'ila, mereka dua orang laki-laki telah dikerjakan. Fu'ilu, mereka beberapa orang laki-laki telah dikerjakan. Fu'ilat, dia seorang perempuan telah dikerjakan. Fu'ilata, mereka dua orang perempuan telah dikerjakan.
fu'ilna, mereka beberapa orang perempuan telah dikerjakan. Nah, untuk alasannya kenapa diterjemahkan seperti itu, nah kita akan pelajari sama-sama. Nah, yang pertama dulu kita perhatikan. Nah, untuk fu'ila, fu'ila itu diterjemahkan dia seorang laki-laki telah dikerjakan. Nah, dari mana kita tahu bahwasannya ini artinya dia? Nah, kita terjemahkan ini artinya dia karena memang ini termasuk goibun, gaib. Karena kan kalau gaib itu kalau satu orang dia, kalau lebih dari satu orang mereka. Nah, ini arti dia, ini karena goibnya. Arti seorang, nah di sini arti seorang karena tidak ada ciri lebih dari satu. Jadi ada yang dua, dua itu alif, dua itu alif. Jadi dua itu cirinya adalah alif. Nah, sedangkan di sini tidak ada alif. Kalau banyak laki-laki, waw, dan kalau banyak perempuan, nun cirinya itu. Nah, di sini alif tidak ada, waw tidak ada, nun juga tidak ada. Oleh karena itu, ini diartikan seorang. Karena memang tidak ada ciri lebih dari satu, yang menunjukkan lebih dari satu. Alif, waw, atau nunnya itu tidak ada. Nah, lalu diartikan laki-laki. Nah, kenapa diartikan laki-laki? Karena tidak ada ciri perempuannya. Apa ciri perempuan? Ciri perempuan itu adalah tak sukun. Nah, itu ciri perempuan. Ciri perempuan itu tak sukun. Kalau dalam bahasa Arab itu biasanya disebut dengan tak taknis sakinah. Telahnya ini dari mana? Nah, telahnya ini karena dia adalah fi'il madi. Di-nya, nah di-nya, nah kita ambil ini dari majhul. Jadi kalau majhul itu harus ada kata di, fi'il madi majhul. Artinya telah di. Jadi telahnya dari fi'il madi, di-nya itu dari majhulun. Nah, sedangkan kerjakan ini dari kalimat fa'ala itu sendiri. Jadi untuk fu'ila diartikan dia seorang laki-laki telah dikerjakan. Dianya dari gaib, seorangnya karena tidak ada yang menunjukkan lebih dari satu, alif, waw atau nun. Laki-lakinya karena tidak ada ciri perempuan, tak sukun. Telahnya karena fi'il madi, di-nya dari majhul itu, kerjakan dari kalimat fa'ala itu sendiri. Nah yang kedua ini ada fu'ila. Nah, untuk fu'ila ini ada tambahan alif. Fu'ila diterjemahkan mereka dua orang laki-laki telah dikerjakan. Nah, merekanya, nah ini merekanya dari mana? Nah, ini merekanya itu dari goib. Karena kan goib itu menunjukkan satu orang dua, kalau menunjukkan lebih dari satu orang diartikan mereka. Nah, karena ini memang kelompok yang pertama, kelompok goib, berarti diartikan mereka karena ini adalah goib, kelompok yang goib. Kelompok orang ketiga, orang yang dibicarakan. Dua orangnya ini dari mana? Nah, dua orangnya ini diambil dari alif. Nah, ini alif. Nah, ini alif. Nah, alif itu menunjukkan pada dua orang. Jadi, arti dua orang dari alif ini. Laki-lakinya, nah karena tidak ada ciri perempuan itu apa? Tak sukun. Nah, di sini taknya, tak sukunnya tidak ada. Oleh karena itu diartikan laki-laki. Setelahnya, nah dari fi'il madi, i-nya dari majhulun, kerjakannya dari ma'ala. Jadi fu'ila diartikan mereka dua orang laki-laki telah dikerjakan. Merekanya dari gaib, dua orangnya dari alif, laki-lakinya karena tidak ada tak sukun, tidak ada ciri perempuan, telahnya dari fi'il madi, di-nya dari majhul, kerjakannya dari kalimat ma'ala. Nah, yang ketiga ada kalimat fu'ilu. Nah, fu'ilu terjemahnya mereka beberapa orang laki-laki telah dikerjakan. Nah, fu'ilu terjemahnya mereka beberapa orang laki-laki telah dikerjakan. Nah, merekanya ini dari mana? Nah, merekanya karena ini kelompok goib. Karena kelompok goib berarti menunjukkan orang ketiga.
dan yang menunjukkan orang ketiga itu adalah dia atau mereka. Beberapa orang laki-laki, nah ini semuanya beberapa orang laki-laki ini diambil dari huruf waw ini. Nah, karena waw itu menunjukkan banyak dan banyaknya khususnya untuk laki-laki. Jadi kalau waw itu menunjukkan beberapa orang laki-laki atau banyak laki-laki. Jadi kan kalau tadi alif, alif itu cuma menunjukkan bilangan saja, cuma menunjukkan dua orang. Dua orangnya laki-laki atau perempuan, nah itu tergantung kalimatnya ada ciri perempuan atau tidaknya. Kalau ada ciri perempuan berarti dua orangnya perempuan. Kalau tidak ada ciri perempuan berarti dua orangnya laki-laki. Tapi kalau wow ini langsung khusus menunjukkan banyak dan banyaknya laki-laki, menunjukkan beberapa orang dan beberapa orangnya laki-laki. Nah, telahnya dari fi'il madi, di-nya dari majhulun, kerjakannya dari kalimat fa'ala itu sendiri. Nah, sedangkan alif, alif di sini adalah zaidatun, tambahan. Secara makna dia tidak punya arti, tapi fungsinya ada. Tapi ini tambahan itu tidak punya arti, fungsi ada. Nah, fu'ilu terjemahnya mereka beberapa orang laki-laki telah dikerjakan. Merekanya dari jaid, beberapa orang laki-lakinya dari wawu, telahnya dari fi'il madi, di-nya dari majhulun, kerjakannya dari fa'ala. Nah, itu untuk yang laki-lakinya. Nah, sekarang kita masuk ke yang tiga ini. Nah, ini yang menunjukkan pada perempuannya. Nah, yang pertama ada kalimat fu'ilat. Fu'ilat terjemahnya dia seorang perempuan telah dikerjakan. Nah, dianya, nah ini dianya karena ini adalah kelompok goibun. Nah, oleh karena itu diartikan dia. Seorangnya karena tidak ada ciri yang menunjukkan lebih daripada satu. Tidak ada alif, tidak ada waw, tidak ada nun. Perempuannya, nah ini perempuannya. Nah, karena ini ada tak sukun. Nah, ini tak sukun itu yang menunjukkan pada perempuan. Tak sukun ini dinamai dengan tak taknis sakinah. Ta'ut taknisi sakinatu. Jadi tak yang sukun yang menunjukkan pada perempuan. Tak taknis sakinah. Telahnya dari fi'il madi, di-nya dari majhulun, kerjakannya dari kalimat fa'ala itu sendiri. Jadi fu'ilat terjemahnya dia seorang perempuan telah dikerjakan. Dia-nya dari goibun, seorangnya karena tidak ada ciri lebih daripada satu, perempuannya dari tak sukun, telahnya dari fi'il madi, di-nya dari majhulun, kerjakannya dari fa'ala. Yang selanjutnya ini ada kalimat fu'ilata. Fu'ilata. Nah, ini ada alifnya ya. Jadi dibacanya harus panjang. Nah, terjemahnya mereka dua orang perempuan telah dikerjakan. Ini merekanya. Nah, ini merekanya kita ambil dari goibun. Karena dari tadi juga kelompok ini adalah kelompok goibun, kelompok gaib yang kalau diartikan kalau satu orang dia, kalau lebih dari satu orang mereka. Dua orangnya dari mana ini dua orangnya? Dua orangnya dari alif ini. Dua orang. Jadi alif kan tadi juga alif, alif itu menunjukkan pada dua orang. Ini perempuannya dari mana? Nah, perempuannya dari tak sukun ini. Tapi kan ini harokatnya fathah ya, tidak sukun. Nah, tak ini itu awalnya sukun. Nah, tak ini itu awalnya sukun seperti ini. Fa'alat alif gitu. Nah, ini bisa dibaca nggak kalau seperti ini? Ya nggak bisa. Ketika ada dua sukun seperti ini, ya tidak bisa dibaca. Jadi supaya bisa dibaca, maka tak yang sukun ini harus diberi harokat. Harokatnya apa? Nah, harokatnya disesuaikan dengan yang di depannya. Karena yang di depannya alif dan alif itu pasangannya dengan fathah. Nah, oleh karena itu sukunnya ini diganti dengan fathah. Fa'alata. Jadi tak ini asalnya tak sukun, yang tak sukun itu menunjukkan pada perempuan.
perempuan. Oleh karena itu di sini perempuannya dari mana? Dari tak sukun ini, dari tak di sini. Telahnya dari fi'il madi, di-nya dari majhulun, kerjakannya dari kalimat fa'ala. Nah, yang terakhir dari yang kelompok goib ini ada kalimat fu'ilna. Nah, fu'ilna ini terjemahnya mereka beberapa orang perempuan telah dikerjakan. Fu'ilna mereka beberapa orang perempuan telah dikerjakan. Merekanya, nah ini dari goibun, beberapa orang perempuannya ini dari huruf nun. Jadi kalau tadi ya wow, wow itu menunjukkan beberapa orang dan beberapa orangnya laki-laki. Khusus. Jadi kalau wow itu beberapa orang laki-laki atau banyak laki-laki. Sedangkan nun, nah nun ini beberapa orang dan beberapa orangnya perempuan. Jadi ini khusus juga. Jadi kalau nun itu khusus untuk perempuan banyak. Wow khusus untuk laki-laki banyak. Jadi nun ini artinya beberapa orang perempuan. Setelahnya dari fi'il madi, i-nya dari majhulun, kerjakannya dari kalimat fa'ala. Nah, oleh karena itu di sini kita bisa dapatkan kesimpulan ya. Jadi ada huruf alif, ada huruf wau, ada huruf nun. Nah, ya, alif satu, dua, wau satu yang ini, nun satu yang ini. Nah, alif itu menunjukkan dua orang. Bisa laki-laki, bisa perempuan. Wau, wau ini khusus beberapa orang laki-laki. Jadi wau itu khusus untuk laki-laki. Kalau nun, nah nun ini beberapa orang juga, tapi beberapa orangnya khusus untuk perempuan. Nah, itu. Alif dua orang, wau beberapa orang laki-laki, nun beberapa orang perempuan. Dan satu lagi, di sini ada tak sukun. Tak sukun. Nah, kalau tak sukun, nah ini menunjukkan pada perempuan, ciri perempuan. Namanya apa tak sukun ini? Nah, tak sukun ini namanya tak ut tak nihi sakinatu. Nah, tak ut tak nihi sakinatu. Tak yang harokatnya sukun yang menunjukkan pada perempuan. Jadi tak sukun ini namanya tak ut tak nihi sakinatu. Tak yang harokatnya sukun yang menunjukkan pada perempuan. Nah, ini untuk terjemah fi'il madi majul bagian yang doibnya. Fu'ila dia seorang laki-laki telah dikerjakan. Fu'ila mereka dua orang laki-laki telah dikerjakan. Fu'ilu mereka beberapa orang laki-laki telah dikerjakan. Fu'ilat dia seorang perempuan telah dikerjakan. Fu'ilata mereka dua orang perempuan telah dikerjakan. Fu'ilna mereka beberapa orang perempuan telah dikerjakan. Nah, sekarang kita ambil contoh yang ada dalam Quran ya. Nah, yang dalam Al-Quran di dalam surat Al-Baqarah ayat ke-25 itu ada kalimat ruziku. Kalimatnya ada ruziku. Bisa dilihat ya di Al-Qur'annya surat Al-Baqarah ayat ke-25. Ini ruziku. Nah, ruziku. Nah, ini kan sama dengan kalimat fu'ilu. Nah, fu'ilu ruziku. Berarti ini memang fi'lun madin majhulun. Nah, terjemahnya apa? Ruziku. Kalau rozako sendiri itu artinya memberi, memberi rezeki. Oleh karena itu, ruziku diartikan mereka beberapa orang
laki-laki telah diberi bisa juga ini rizki ya, bolehlah, telah diberi rizki. Nah, ini merekanya dari mana? Merekanya ini karena ini adalah kelompok yang gaib. Beberapa orang laki-lakinya ini diambil dari huruf waw ini. Telahnya karena fi'il madi, i-nya karena majhulun, beri-nya, nah ini memberi, itu dari kalimat rozako itu sendiri. Jadi ruziku itu diartikan dengan mereka, beberapa orang laki-laki telah diberi rezeki. Merekanya karena gaib, beberapa orang laki-lakinya dari huruf waw ini. Telahnya karena dia fi'lun madin, i-nya karena dia adalah majhulun, fi'lun madin majhulun, berinya beri rizki, memberi rizki, itu dari kalimat rozako itu sendiri. Kalau alif, nah ini alif itu zaidatun, zaidah tambahan. Secara makna tidak ada makna, tidak ada arti, tapi punya fungsi. Zaidah itu punya fungsi. Nah, kita ambil lagi contoh yang lain. Dalam surat Al-Baqarah, masih Al-Baqarah 61, ada kalimat duribat. Nah, kalimat duribat ini banyak ya di Al-Quran. Jadi bukan hanya dalam surat Al-Baqarah ayat 61 saja, tapi di surat yang lain pun ada duribat. Nah, kalimat duribat ini kan diambil dari kalimat doroba. Nah, biasanya doroba itu artinya memukul. Tapi kalau kalau di di sini ya, di sini itu diartikannya menimpakan, menimpa. Jadi doroba itu artinya menimpa. Oleh karena itu di sini duribat, nah, duribat itu diartikan tidak dipukul ya. Ini tidak diartikan dipukul, tidak doroba memukul, tapi di sini diartikannya menimpa. Nah, kalau duribat karena ini adalah fi'il madin majhulun, nah ini diartikan dia, ini kalimat duribatnya ya. Jadi tidak dengan kalimat yang lainnya. Dia seorang perempuan telah ditimpa. Nanti di surat Al-Baqarah ayat ke-61-nya diperiksa saja. Jadi ini berbicara tentang masalah apa. Nah, di sini dianya, nah dianya dari mana? Nah, dianya karena ini kelompok goib. Seorangnya, nah ini karena tidak ada ciri lebih dari satu. Tidak ada alif, tidak ada waw, tidak ada nun. Perempuannya, nah perempuannya karena ini ada tak sukun. Yang tak sukun ini namanya ta'ut ta'nisi sakinatu. Ta yang menunjukkan pada perempuan. Telahnya dari fi'il madi, di-nya dari majhulun, timpanya itu dari kalimat doroba itu sendiri. Nah, itu untuk kalimat duribat. Dia seorang perempuan telah ditimpa. Kita ambil contoh yang lainnya. Nah, yang lainnya ini ada kalimat su'ila. 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 Nah, su'ila, nah ini kan asal katanya adalah sa'ala. Fi'il madinya sa'ala. Fi'il madi majhulnya su'ila. Nah, kalau sa'ala itu artinya bertanya, kalau su'ila artinya ditanya. Jadi untuk su'ila terjemahnya, dia seorang laki-laki telah ditanya. Dia seorang laki-laki telah ditanya. Dianya dari mana? Nah, dianya karena dia adalah goib. Seorangnya karena tidak ada yang menunjukkan apa? Tidak ada yang menunjukkan lebih dari satu. Tidak ada alif, tidak ada waw, tidak ada nun. Tidak ada yang ini. Tidak ada alif,
tidak ada wawu, tidak ada nun. Laki-lakinya karena tidak ada ciri perempuannya, tidak ada tak sukunnya. Telahnya karena dia fi'il madi, di-nya karena dia majhulun, tanya-nya ini dari kalimat sa'ala. Sa'ala artinya bertanya. Ini su'ila, dia seorang laki-laki telah ditanya. Nah, itu untuk terjemah fi'il madi majhul bagian yang goib beserta contoh-contohnya. Nah, silahkan bagi ikhwati iman yang ingin mengambil banyak contoh di Al-Quran, silahkan dicek saja Al-Qurannya mana yang termasuk fi'il madi majhul bagian yang pertama ini atau yang goib ini, orang yang ketiga. Kita akan lanjutkan pada episode yang berikutnya.